Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kemarin kita bahas al-ma'u, air ya. Al-ma'u, air itu jamaknya al-miyahu. Maknanya air-air, tapi al-ma'u ma'un wahid. Air itu semuanya satu. Air mana saja itu satu ya. Asalnya air itu mauhun. Mauhun, nama air bahasa Arabnya mauhun. Diganti jadi ma'un. Sama kayak kita baca walam yakun lahu kuf'an, jadi kufuwan ahad. Asalnya kuf'an ya. Jadi di bahasa Arab itu banyak huruf-huruf yang diganti. Air itu apa? Air itu wahwa jinsun yaqa'u 'alal qalil wal kasir. Yang namanya air itu mau dikit mau banyak disebutnya air. Dikit kayak banyak kayak disebutnya air. Ini air apa nih? Padahal dikit, nggak bisa buat minum. Misalnya ada tetesan bocor, air apa nih? Gitu nggak ngomongnya. Mau banyak mau sedikit disebutnya air. Kemudian secara bahasa istilah fikih, air itu jauharun latifun. Jadi jauharun suatu benda yang bagian daripada permata dunia, bagian daripada sesuatu yang vital, sesuatu yang penting. Jadi air itu jauhar. Jauhar itu bahasa Arab artinya permata. Jadi air itu permata ya. Makanya jangan dibuang-buang. Air itu permata, jauhar. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bagian dari perbendaharaan dunia. Jauhar. Sampai kita dibilang apa namanya, save water ya kan, save water, jagalah air, peliharalah air, jangan boros air maksudnya. Itulah sebabnya mengapa apabila ada keran netes di masjid, di mushola harus segera diperbaiki, karena itu jauhar, sesuatu yang sangat berharga, yang kalau nggak ada air manusia mati. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Semua yang hidup-hidup diciptakan oleh Allah dari air. Jauharun latifun, yaitu benda yang latif, yang lembut. Air itu lembut ya. Kalau kasar namanya es ya. Syaffafun, tembus pandang. Jadi air itu harus tembus pandang. Kalau airnya udah nggak tembus pandang, udah bukan air. Berarti airnya sudah bercampur. Ya talawanu bilauni inaih. Ini kaidah fikih. Jadi kalau kita belajar fikih selalu ada istilah lughatan wa syar'an. Apa itu salat? Salat secara bahasa artinya doa. Lughatan ad-du'a itu. Apakah begini udah dibilang salat? Enggak, itu secara bahasa. Secara bahasa orang lagi berdoa tuh. Jadi kalau ada agama lain lihat kita lagi sembahyang, kata agama lain itu mereka lagi berdoa. Bahasa umum. Tapi secara istilah fikih beda lagi. Yang namanya sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kan istilah. Jadi di dalam ilmu fikih selalu ada penyebutan lughatan wa syar'an atau wastilahan, baik secara bahasa maupun secara istilah fikih. Air secara istilah fikih ya ini jauharun latifun, permata yang lembut, yang tembus pandang, yang berwarna dengan warna inak, berwarna dengan warna wadahnya. Kalau wadahnya hijau, secara umum kita lihat hijau. Mengapa air laut dilihat biru? Karena dalam. Mengapa air hujan kelihatan kayak pelangi? Bukan warna-warni. Mengapa air bisa jadi merah? Karena baskomnya merah. Secara terlihat mata warnanya merah. Tapi begitu diciduk balik lagi dia jadi air. Nah kemarin Ustaz Samsudin nanya tentang air kelapa boleh nggak buat wudhu? Air kelapa sudah bukan air yang asli, dia sudah bercampur dengan zat buah. Kalau logika air kelapa boleh buat wudhu, maka air perasan jeruk juga boleh. Air perasan semangka boleh. Kan banyak buah, bukan cuma air kelapa. Bukan cuma kelapa yang punya air ya, semua buah itu hampir punya air walaupun sedikit. Kalau emang air kelapa boleh, berarti buah yang lain diperas bisa buat wudhu dong.
Satu, peruntukan air kelapa secara umum buat minum atau buat pengobatan. Yang kedua, itu air sudah tidak asli, sudah bercampur dengan zat buah. Ya. Yang ketiga, yang kemarin pakai ilmu usul fikih, ya, secara umum peruntukannya buat apa? Huwa at-tahur ma'u at-tahir mutahhar ma'u wa zikrul ma' yaqtadi anna ad-dhamir. Al-hilm itu al-halal ma mata min hayawanatih. Yang dimaksud halal daripada bangkainya, ya kalau yang nyimak kemarin kita ngomongin laut, ya. Para sahabat mau wudhu itu nanya gimana nih, kami bawa air terbatas. Kalau kami minum maka nggak bisa buat bersuci. Bagaimana apakah kami bisa wudhu dengan air laut? Maka Nabi menjawab airnya suci dan halal mayitnya, bangkainya. Al-mayitah bukan mayit, mayitah. Al-halal ma mata min hawayanati. Yang dimaksud halal daripada bangkainya adalah apa-apa yang mati dari hewan-hewan laut. Bila zakatin wa tarkil atif lima bainal jumlatain minal munasabah fi hukmul atif yus'iru bil mughayyirah. Jadi yang namanya hewan laut walaupun tidak disembelih itu halal. Walaupun sudah jadi bangkai, kalau nggak jijik makan nggak apa-apa. Ya. Nah ini ada hukum fiqhul hadis, yaitu hukum daripada hadis tersebut. Itu jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin li anna sa'il innama raqibahu lis-sayd. Ini mengandung makna hadis tersebut. Jadi para sahabat bertanya tentang hukum wudhu pakai air laut ketika perjalanan itu menggunakan kapal dalam rangka as-sayd, dalam rangka berburu, bukan dalam rangka ta'ah. Paham gak maksudnya? Jadi perjalanan itu kan ada yang dalam rangka ta'at. Ta'at itu apa ya? Misalnya disuruh pulang sama emak, pulang kampung, itu namanya ta'at. Pulang ke rumah istri, pulang ke rumah anak, pulang kampung, itu namanya ta'at. Atau untuk ibadah, umrah, haji, itu namanya ta'at. Ada yang ibadah untuk perbuatan yang jawaz, perbuatan yang mubah, itu jalan-jalan. Nah di sini hadis tersebut katanya tuh para sahabat itu bukan dalam rangka perintah Rasulullah untuk berperang lagi berlautnya, tapi dalam rangka berburu, lis-sayd. Ini adalah menunjukkan hadis ini katanya walaupun perjalanannya hukumnya jais, maka boleh menggunakan rukhsah, boleh menggunakan kesempatan atau keringanan dalam ibadah. Nanti kalau kita ada hukum safar, hukum perjalanan, itu nanti kalau perjalanannya maksiat, misalnya mau nengokin jandanya haram lagi, maksudnya masih pacaran, itu hukumnya masih maksiat, itu haram yang namanya qasar jamak salat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau perjalanan yang maksiat haram menggunakan keringanan ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya satu, kan Nabi bilang yang namanya perjalanan as-safaru qit'un minal azab. Yang namanya bersafar itu potongan dari azab. Yang namanya perjalanan itu sepotong, secuil daripada azab. Kenapa Nabi menggambarkan begitu? Karena kalau lagi jalan orang haus, capek, sumpah, segala macam lah. Itulah mengapa kita dihadiahi rukhsah, bisa qasar jamak. Tapi kalau perjalanan maksiat nggak boleh. Paham nggak? Mungkin janda yang belum dilamar. Lain lagi kalau perjalanannya mau nikah, dari sini ke Madura mau nikah, dari sini ke Jawa, ke Garut, kemana? Mau nikah itu namanya ibadah, dapat fasilitas itu. Ya, tapi kalau perjalanan haram, nengokin yang bukan halal, apalagi menonton konser. Nonton konser yang buka aurat misal. Nonton musik jauh lagi saking ngefansnya. Wah, ada Happy Asmara di Jawa Tengah, disamperin. Wah, disamperin tuh, itu maksiat. Walaupun berjalannya boleh, ya.
Berjalannya boleh, tapi maksudnya gini, yang dimaksud maksiat itu bukan berarti apa namanya, nggak boleh. Pemahaman Ustadz ini maksudnya nggak boleh bermusik apa gimana? Bukan, maksudnya kita kan menonton aurat orang nih, maka perjalanannya dihitung masih, tapi kan tetap wajib ibadah. Nah, kita tidak mendapat kesempatan dapat rukhsah sholat kayak wudhu kayak apa kayak rukhsah ibadahnya nggak dapat. Enggak maksudnya. Yang paling santer kan kalau lagi perjalanan jauh kan kita dapat rukhsah sholat tuh, boleh jamak kok sholat, tapi kalau perjalanan maksiat nggak boleh, itu maksudnya. Wajib waktunya dan wajib komplit rakaatnya. Itu istilahnya diazab gitu. Tujuannya juga untuk mengembalikan kita supaya sadar. Diharapkan dengan sholatnya utuh, diharapkan tidak menyepelekan syariat, dan diharapkan hatinya kembali. Nggak jadi, kali aja nggak jadi menengokin janda gara-gara sholatnya normal, akhirnya hatinya tersentuh, nggak jadi. Ya, jadi sahabat itu nanya tentang laut kemarin itu dalam rangka berburu. Artinya berburu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Bukan sunnah, bukan wajib, tapi boleh. Walaupun perjalanannya boleh, tetap dapat rukhsah ibadah. Kita jalan-jalan kemana itu disebutnya perjalanan yang mubah.